judul kerendahan hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadi saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Oleh Taufik Ismail. Malam ini kita akan buka acara kita dengan mengundang Bapak Pendeta Budi Solihin untuk melakukan doa pembuka. Saya persilahkan. Tunggu ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Khalik Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kami kenal di dalam nama Isa Al-Masih, Putra Maryam, yang mempunyai kedudukan di dunia dan di akhirat. Engkau yang tidak beranak dan tidak diberanakan sebagaimana di dalam firman Allah katakan. Itu sebabnya kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh bergabung kembali dalam renungan pendalaman Islamologi beserta dengan sahabat, teman-teman, saudara kami, baik narasumber Bapak Palman Sagala, melalui MC Erli Tambunan, dan juga teman-teman kami yang sudah masuk di Zoom ini. Biarlah Engkau memberkati firman Tuhan ini, sehingga boleh mengarahkan pandangan kami ke depan, untuk kami boleh bersahabat, boleh menjadi mitra teman sekerja dalam pekerjaan, dalam pelayanan, terlebih kami boleh memperkenalkan Injil kekal kepada sahabat saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai sepanjang pertemuan ibadah ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kemurahan-Mu kepada kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Isa Al-Masih, junjungan dan tumpuan hidup kami sebagai juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Budi. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu yang indah berjudul Going Home, yang akan dibawakan oleh A Few Good Men Ministry dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Sidang Sunnyside, Pretoria, Ibu Kota South Africa. Silahkan, Tigor. Many times in my childhood we traveled so far. By nightfall, how weary I've grown. My father's arm would slip around me, and gently he'd say, "My son, we are going home." Going home, I am going home. There is nothing to hold me. I've caught a glimpse of the heavenly land. Praise God, I am going home. Now the twilight is fading, and the day soon shall end. I get homesick, my Father, I
step of the way, and now I am going home. Going home, I am going home. There is nothing to hold me. I've caught a glimpse of the heavenly land. Praise God, I am going home. Going home, I am going home. There is nothing to hold me. I've caught a glimpse of the heavenly land. Praise God, I am going home. Amin. 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 Praise the Lord, we are going home someday. Kalau teman-teman tidak ada yang menahan kita di dunia ini, kita pegang terus pengharapan surga. Amin. Oke. Untuk waktu yang baik ini, pengkajian Islamologi yang berjudul The Book of Allah, sebuah uraian terkait firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab dan Al-Quran. Untuk itu mari kita sediakan waktu dan tempat kepada Bapak Palmer Sagala untuk memaparkannya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, selamat malam buat kita semua. Selamat Terima kasih malam. Ita, terima kasih sudah memberikan saya waktu atau mimbar gitulah ya istilahnya. Laitigo, terima kasih atas penugasan ini dan juga kepada ini hamba Tuhan ada di sini pendeta-pendeta ya. Mohon maaf kalau saya nanti ngomong berlebihan, tolong dikoreksi di sesinya ya. Dan Lai Ucok juga di sini guru saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya bukan siapa-siapa, tapi tetap belajar dari Anda juga dan dari kita semua. Kita adalah orang-orang teman-teman yang bisa saling sharing. Intinya adalah kita akan semakin dimotivasi untuk bisa menyampaikan kabar kebenaran ini kepada saudara sepupu kita. Amin. Ini yang paling penting. Jadi untuk malam ini topik yang saya mau bawakan itu The Book of Allah. Kok judulnya bahasa Inggris gitu ya? Nanti ada kaitannya, nanti di terakhir nanti saya kasih tahu ya. Kenapa harus ada bahasa Inggris gitu. Jadi tentu saja kita tahu maksud saya yang di sini adalah Alkitab itu sendiri. Nah, kenapa ini saya bawakan? Ini saya bawakan dalam bentuk karena kita renungan kan sekarang ya. Lagi renungan, saya boleh katakan khotbah barangkali atau semi khotbah. Tujuannya adalah untuk kita boleh menyampaikan kepada saudara-saudara seiman dan juga saudara-saudara sepupu kita bila mana kita sedang berada bersama mereka di satu tempat, entah di KPA atau di rumah house church atau di rumah ibadah dan lain sebagainya. Ini khotbah juga. Tetapi di sana kita bisa sampaikan hal-hal yang mungkin bisa jadi bahan dialog juga terkait dengan Islamologi itu sendiri karena memang ini terkait sekali dengan itu. Nah, jadi bentuknya sebenarnya khotbah, tetapi saya akan sampaikan itu hal-hal item-item yang penting harus di-deliver kepada mereka dan mereka harus tahu dan dari situ mereka nanti akan belajar curious untuk kemudian
mengenal kebenaran Tuhan itu. Mengenai Alkitab. Nah, itu dulu judulnya kali ini. Karena ada sebenarnya beberapa khotbah yang saya sudah siapin. Nanti saya coba share dulu ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya bisa share screen. Oke. Ini dia. Ups. Saya tidak bisa melihat Anda, tapi Anda tentu mungkin bisa melihat materi ini ya. Bisa ya? Bisa. Kita bisa. Oke. Bisa. Kalau tidak Ya, terlihat bisa. atau tidak terdengar suara saya, nanti tolong disampaikan saja ya. Nah, Siap. saya akan gunakan waktu kita ini untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan tidak sampai 35 menit, 45 menit ya. Supaya ada ruang diskusi bagi kita nanti. Jadi judulnya adalah Alkitab atau Kitab Allah. Jadi kalau nanti bapak-bapak atau ibu-ibu mau berkhotbah, memberikan renungan, ini juga bisa sekaligus sebagai bahan renungan yang bisa disampaikan. Nah, apakah Alkitab itu firman Allah? Itu pertanyaan kan. Ini kan jadi pertanyaan yang bisa mengundang untuk kita dan hadirin untuk bisa mencoba mencermati materinya. Bisakah Alkitab dipercaya? Apakah ini firman Allah? Firman dari Allah? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan leading questions ini namanya ya. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan juga yang sering ditanyakan ya saat ini oleh banyak orang. Mungkin saja oleh orang dari denominasi yang Kristen juga. Ya, belum tentu semuanya akan mengakui 100% ya. Bahkan ada juga yang ya sempalan lah begitu ya. Coba untuk membuat kitabnya sendiri gitu ya. Dengan ininya sendiri. Tetapi bagi kita harus yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, firman Allah. Nah, ini tentu saja kita bisa melihat terjadi di kalangan sepuh terutama. Dan itu yang akan menjadi fokus kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini ya firman Allah gitu kan, dia akan tunjukkan juga, dan bagaimana bisa kita bisa memastikan bahwa itu memang firman Allah yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Nah, sebelum saya melanjutkan, kita meminta tuntunan Roh. Saya sendiri mau meminta tuntunan Roh karena sebelum mencari tahu jawabannya ya mengenai pertanyaan itu, ya kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita, dan saya coba doa singkat saja untuk ini, sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini hamba ingin menyampaikan firman Tuhan dan juga penjelasan terkait dengan firman Tuhan dalam rangka kami untuk menyampaikan kebenaran ini kepada saudara sepupu kami khususnya. Bantu hamba Tuhan dengan Roh-Mu agar boleh menyampaikan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Baik. Nah, dalam khotbah pun nanti supaya bisa dilakukan seperti itu sebagai permohonan. Sekarang saya coba ajak kita kembali untuk memikirkan dalam hal merespon saudara-saudara sepupu kita yang meragukan kitab kita ini sebagai firman Tuhan. Nah, ini sedikit teknis. Jawab dengan bertanya. Jadi kita bisa memberikan jawaban. Nah, jawabannya adalah dengan kembali bertanya kepada mereka. Nah, kadang-kadang kita dapat menemukan jawaban ya atas pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan lain. Jadi kita juga bisa dengan mengajukan pertanyaan lain. Misalnya, apakah saudara sepupu mengimani kitabnya Al-Quran? Yakni bagaimana Al-Quran memandang kitab suci. Mudah-mudahan saudara-saudara sepupu kita ini udah paham kitabnya sendiri. Karena di sana ya kita tahulah ada puluhan ya ayat yang mereferensi mengatakan bahwa Alkitab ini benar. Ya, jadi Quran itu membenarkan Alkitab. Jadi itu kita balik bertanya kepada mereka. Bagaimana Anda bisa meyakini bahwa Quran itu juga sudah menyatakan apa katanya mengenai Alkitab. Kemudian apa yang dikatakan Quran tentang Taurat dan Injil secara khusus. Maaf saya sebentar ini dulu ya, pause sebentar karena ada suara yang saya harus berhentikan dulu. Maaf sebentar ya. Iya, silakan.
Oke, sorry. Tadi ada ini anak ponakan-ponakan lagi rame. Terdengar suara saya? Terdengar ya, Pak? Terdengar, Pak Omer. Terdengar. Oke, baik. Sekali lagi mohon maaf kalau saya pause tadi sebentar. Jadi coba kita lihat apa kata Quran tentang Taurat dan Injil ini. Ini sebenarnya sebagian ulangan saja bagi kita-kita yang ada di sini. Tetapi kita coba cermati bagaimana kita bisa bahkan menyampaikan ini juga kepada saudara-saudara sepupu kita ini. Atau kepada anggota jemaat juga ya, waktu kita mau memberikan penjelasan kepada mereka. Nah, apa kata ayat berikut ini? Nah, ini sudah kita mulai keluarkan ya. Kita bisa bacakan, kita tunjukkan. Apa kata ayat ini mengenai apa? Mengenai Alkitab atau Taurat dan Zabur dan Injil. Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab atau Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, di sini saja sebenarnya sudah bisa satu ini jawaban ya, bahwa ternyata Quran itu sendiri ya membenarkan, mendukung keberadaan daripada kebenaran daripada Alkitab itu sendiri. Kita lanjut. Nah, Ali Imran 3 ayat 3. Di sini lebih jelas lagi. Ia menurunkan Alkitab. Ini tambahan saja sisipannya Al-Quran kepadamu. Tetapi tidak apa-apa, kita gunakan ini. Dengan sebenarnya. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, sudah dua ayat ya. Sekali lagi saya bilang ada banyak ayat, tapi hanya beberapa saja untuk malam ini. Nah, jadi Al-Quran yang terhormat. Kita sebutkan terhormat ya dalam suatu renungan kita atau khotbah. Al-Quran yang terhormat hanya menyebutkan satu kriteria untuk penghakiman, dan itu adalah tulisan yang suci, Taurat. Artinya, Taurat itu menjadi dasar untuk menentukan benar salah, atau penghakiman, atau menghakimi, atau dalam hal menjudge. Yaitu apa? 10 perintah. Nah, itu Quran mengakui itu. Nah, ini ditemukan dalam Taurat, Keluaran 20 ayat 1-17. Kita semua tahu ini 10 hukum ya. Itu adalah dasar dari pemerintahan surga. Bayangkan. Nah, kita paparkan bahwa ajak membayangkan bagaimana mungkin ya kita manusia ini bisa melakukan perubahan terhadap apa? Dasar dari pemerintahan surgawi. Satu poin kan yang bisa kita sampaikan. Nah, supaya nanti tahap demi tahap kita bisa mengakumulasi suatu poin untuk meyakinkan saudara sepupu kita bagaimana Alkitab itu sebenarnya. Al-Quran yang terhormat memberitahu kita bahwa Taurat adalah cahaya, penerang, dan pesan atau pengajaran bagi mereka yang berbuat benar. Jadi Quran sendiri mengakui betapa Taurat itu adalah cahaya, penerang, ya, memberi petunjuk, ya, pengajaran. Untuk apa? Untuk perbuatan benar. Nah, di sini Al-Anbiya ya, nabi-nabi ayat 48. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, Alkitab, kitab Taurat dan Injil itu menjadi bekal bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa karena mengikuti itu. Nabi diarahkan bertanya ke ahli kitab, ahlul kitab. Kita semua sudah pernah dengar ini, tetapi coba kita lihat poin-poin yang bisa kita jadikan penekanan di sini ya. Nah, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum. Jadi Allah SWT ya, itu meminta Muhammad supaya jangan ragu-ragu dan bertanya kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi, Kristen ya, para imam-imam, para pendeta, ada disebutkan nanti ya. Itu adalah kategori ahli kitab. Di sini ada pendeta. Ya bertanya, saya sering mengatakan itu. Kalau kalian ingin tahu, tanyakan kepada ahli kitab. Itu saya sebutkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sosial media juga, gitu ya. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nah, ini saya refresh saja. Jadi
ayat Al-Quran tadi, di situ Allah SWT menginstruksikan Nabi, memberitahu para pembaca untuk bertanya kepada mereka yang telah membaca kitab suci, Alkitab, yang ada sebelum Nabi. Nah, itu ya, tekankan itu, yang ada sebelum Nabi. Nah, mengapa Al-Quran terhormat mengarahkan Nabi atau umat agar bertanya kepada orang-orang Yahudi atau Kristen yang terlebih dahulu membaca Alkitab? Kalau bukan karena mereka lebih dahulu tahu isi atau konteksnya, dan agar jangan ragu. Sekali lagi, kalau kita melihat ada orang-orang yang coba mencomot ayat, comot dengan penjelasan yang justru menyimpang, nah kita dengan rasa sopan mengatakan, Pak, maaf, tolong Pak, nanti kalau mengenai ayat-ayat ini, ya bertanyalah kepada yang sudah mengimani terlebih dahulu. Ya, kira-kira gitulah intinya. Nah, masihkah ada orang yang memahami, yang tidak memahami, bahkan mengabaikan peringatan ini? Nah, mungkin kita bisa menemukan dalam beberapa pertemuan, ya, diskusi, masih ada orang yang seperti itu. Jadi itu ngeyel lah begitu ya mereka ya. Makanya kadang-kadang malas juga gitu ya. Kalau udah benar pun, tapi masih juga cari-cari celah-celah, ya, cari kesalahan bukan cari kebenaran. Nah, ya, kalau gitu mending kita bebaskan kaki kita. Paling tidak, doakan saja dia. Nah, bukankah menakutkan untuk mengatakan bahwa Taurat bukanlah firman Allah? Dengan kita mengetahui dan membaca beberapa ayat tadi dan penjelasan tadi, maka harusnya ya siapapun yang kita ajak bicara di itu harusnya merasakan bahwa menakutkanlah kalau kita masih meragukan Taurat dan Injil. Nah, diarahkan kepada Alkitab. Sekarang kita mengarahkan mereka kepada Alkitab. Ini Al-Maidah 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk, cahaya yang menerangi. Dengan kitab yang diputuskan perkara oleh orang Yahudi. Oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah. Nah, jadi itu adalah sudah diputuskan oleh orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kalau bagi mereka kan itu Islam, ya kan, Islam. Nah, ini itu pengertiannya, tapi ini adalah para nabi, kemudian orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta ini Kristen tentu saja ya, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Jadi orang-orang Yahudi, orang Kristen itu adalah orang-orang, terutama ahli Alkitab, adalah orang-orang yang memang sudah entrusted, ya, diperintahkan juga, di order harus mengikuti. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa. Jadi ngapain juga meragukan itu gitu. Kalau kita mau berhadapan dengan saudara-saudara sepupu kita atau sementara kita berkhotbah, kita tekankan itu. Nah, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kata Allahnya ya. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, itu Taurat dan Injil ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, ini kalau ada orang mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah, Taurat dan Injil termasuk dalamnya ya, tetapi tidak apa? Tidak mau menuruti. Maka dia kafir. Karena kafir itu memang infidel. Infidel itu tidak menurut perintah Tuhan. Ada di Taurat dan Injil. Itu arti kafir. Nah, diarahkan ke Alkitab. Jadi itu hanyalah beberapa tadi ayat-ayatnya, hanya beberapa ayat yang ada di Al-Quran. Masih banyak lagi yang bersaksi tentang Taurat dan Injil. Memang diturunkan dari Allah dan untuk semua orang atau umat manusia. Dan di sini bahkan disebut Taurat itu buku atau kitab Allah. Kitab Allah. Nah, nasihat dalam Injil. Sekarang kita lihat dari Injil ya. Masih berlaku sampai sekarang. Injil Lukas 4 ayat 4. Dan Yesus atau Isa masih menjawabnya. Berkata, ada tertulis. Nah, Yesus juga sering menggunakan itu ya. Ada tertulis, ada tertulis. Itu artinya eksistensi daripada kitab itu sejak dari dulu, sejak zaman Isa sudah ada, dan itu tetap ada sampai sekarang. Manuskripnya banyak. Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Ayat yang kedua, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi itu adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Inilah kitab-kitab Allah. Yang nggak mungkinlah
sembarangan orang bisa meniadakan, memalsukan dan lain sebagainya. Kecuali membuat KW sendiri itu ya urusan dia ya. Tetapi yang sudah ada, yang sudah ditetapkan menjadi kitab itu tidak bisa dirubah, dipalsukan seperti itu. Dan tidak akan dipakai oleh kita kalau itu palsu. Nah, Alkitab atau kitab Allah, apakah diubah, dipalsukan? Nah, ini sudah mulai menjurus lebih spesifik ya. Beberapa orang ingin berargumen bahwa Alkitab telah diubah-ubah sehingga tidak dapat lagi dipercaya. Untuk pernyataan ini, kita ajukan pertanyaan sederhana. Kita coba tanyakan kepada mereka. Jika Alkitab telah diubah sebelum zaman Muhammad, sampai pada titik yang tidak lagi dipercayai, apakah Al-Quran menunjukkan padanya, pada Muhammad? Dan sebanyak apa? Harusnya kalau memang sebelum Muhammad sudah ada perubahan-perubahan, harusnya Muhammad juga akan bertanya, ya, dan harus ditunjukkan oleh Allah sendiri yang mana yang sudah dirubah, apa saja yang dirubah, mana ayat yang aslinya, siapa yang berubah. Nah, kita juga bisa tanya teman-teman itu, yang mana sih yang sudah dirubah? Gitu. Ya, tidak akan bisa menunjukkan lah, gitu ya. Nah, akankah Allah mengarahkan Muhammad kepada buku yang palsu, yang rusak, untuk tidak diragukan? Nah, jadi Al-Quran, saya yakin Muhammad confirm juga bahwa sebenarnya yang dirujuk di sana adalah kitab-kitab yang memang sedang benar ada, gitu, yang sudah dibenarkan. Nah, ini hanya menunjukkan bahwa kitab suci adalah Alkitab yang dapat dipercaya pada zaman Muhammad itu sendiri. Jadi ayat-ayat itu sendiri pun sudah menguatkan bahwa kitab yang ada pada waktu itu memang tidak ada perubahan-perubahan. Ya. Dan jika kitab suci Alkitab telah diubah sejak zaman Muhammad, lalu di mana manuskrip yang benar? Maksudnya, yang benar menurut mereka itu yang mana? Kalau tidak bisa menunjukkan berarti tidak ada. Sebenarnya tidak ada yang bisa menunjukkan manuskrip seperti itu karena memang tidak ada yang seperti yang disangkakan itu. Wah, itu sudah dipalsukan. Yang sebenarnya ini. Nah, ini nggak ada. Nggak akan pernah ada. Karena itu hanya klaim, ya. Itu maksudnya. Kitab suci yang sama yang tersedia pada zaman Muhammad adalah yang sama juga yang masih tersedia sampai sekarang. Gitu. Ingatlah, Allah mampu menjaga firman-Nya agar tidak rusak sehingga manusia saat ini dapat mengetahui kehendak Allah. Selain semua ini, siapa yang bisa melakukan tugas untuk menemukan semua kitab dan manuskrip untuk menyatukan mereka, untuk mengubah dan memasukkannya? Siapa yang bisa? Jadi pikirkanlah dengan serius, gitu ya, ajakan kita tentang hal ini, saudara-saudara yang budiman. Nah, ini waktu kita menyampaikan juga lah kepada mereka, teman-teman atau kepada siapapun yang kita khotbahi. Nah, di sini Allah Maha menjaga firman-Nya. Kalau statement ini diakui, ya, kalau statement ini diamini, harusnya tidak lagi meragukan Alkitab itu sendiri. Apa yang membuat kita yakin Alkitab tidak dipalsukan, dirubah? Ini masih kita gali juga, gitu ya. Kita gali juga. Ya, oke, kita gali sekarang. Iman kita itu membuat kita yakin bahwa memang firman itu tidak dipalsukan, tidak dirubah. Bukti-bukti kegenapan, ya. Berarti kalau kegenapan itu berarti come to the reality, kan itu kan? Dan petunjuk-petunjuknya, banyak indikator-indikator petunjuk. Dan antara lain, satu, Allah tuh berkuasa menjaga firman kitabnya. Siapa sih yang bisa meragukan itu? Yang masih meragukan itu? Mazmur 119 ayat 89, firman-Mu kekal di surga. Yesaya 48, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah tidak dapat tetap untuk selama-lamanya, tidak dapat berubah, tidak berubah. Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari kitab Taurat sebelum semuanya terjadi. Yang kedua, ya, Alkitab berisi firman, wahyu, perintah Allah. Ya, firman berarti ada juga yang langsung kan, berfirmanlah Allah, itu kan langsung kan, jadilah terang, lalu terang terjadi. Jadi ini kinds apa saja itu, terdiri dari apa saja yang kita maksud dengan firman itu. Kemudian ada juga wahyu, ya kan? Hal itu terjadi, Matius 1:22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, ini kan wahyu. Jadi firman itu ucapan langsung dari Allah, wahyu, kemudian apa lagi nih? Perintah, ya.
Mazmur 119 ayat 4. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Nah, perintah-perintah Allah. Ini kan dasar pemerintahan Allah di surga ini. Gitu ya. Nomor 3, sebagai petunjuk, pedoman, pelita hidup manusia. Ya nggak mungkin lah Allah merubah-rubah petunjuk-petunjuknya, ya kan? Atau menghapus, memalsukan petunjuknya. Atau orang lain diizinkan oleh Allah untuk melakukan itu. Enggak. Petunjuk Allah, pedoman, pelita hidup yang sudah diberikan itu adalah tetap, gitu ya. Mazmur 119 ayat 5, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalan bagi jalanku. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah ini Yesus selalu kan ada tertulis. Artinya eksistensinya tidak bisa diabaikan, tidak bisa diragukan. Manusia hidup bukan hanya roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah sebagai peringatan Allah, contoh aja nih ya. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Artinya ini peringatan loh. Akan ada waktunya, saatnya itu terjadi dan sudah diperingati. Jadi kalau peringatan masa perlu diragukan itu? Dijaga Allah itu. Nomor 5. Pernyataan kehendak atau rencana Allah. Nah, siapa sih yang bisa merubah, memalsukan ini? Gitu ya. Matius 3:15, lalu Yesus menjawab. Katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita harus mengenalkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, Yesus sendiri mengatakan kita harus menggenapi seluruh rencana kehendak Allah. Jadi ada tertulis di sana, tentu saja. Bukti dan cerita kasih dan lindungan Allah. Apalagi ini adalah surat kasih. Alkitab itu surat kasih Allah. Wah, kalau surat kasih itu gimana sih merubahnya? Ya, nggak mungkin lah. Justru kita harus merindukan untuk membaca berulang-ulang. Malah kalau bisa hafal sih sebenarnya. Tapi bukan hanya hafal. Yang penting itu bukan soal hafalnya, tetapi mengerti, memahami, dan menurutinya. Nah, cerita pengalaman, sejarah, peristiwa, kesaksian, di situ ada. Itu cerita kasih dan lindungan Allah. Ya, manusia tidak berhak dan tidak punya hak otoritas untuk merubahnya. Pernyataan kuasa dan kemuliaan Allah dan kehendaknya. Ada banyak, ayatnya juga banyak. Tapi saya untuk menyingkat waktu, saya berhenti di situ saja dulu. Kita dapat mempercayai Alkitab firman-Nya. Kita dapat dengan aman mempercayai firman-Nya. Banyak yang memiliki kesaksian pribadi tentang apa yang firman Allah atau Alkitab telah sampaikan untuk pahami. Ya, jadi ini adalah semacam penjelasan lah, narasi mengenai firman Allah itu tadi yang sudah juga kita bacakan ayat-ayat terkait ya. Jadi apa yang dipahami, dirasakan, bukti kebenarannya. Nah, mempelajari buku ini, kita juga himbau ya, mempelajari buku ini mengubah hidup kita. Di halaman-halaman buku ini atau Alkitab ini ada kekuatan, ada energi yang diberikan kepada mereka yang meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan isinya. Perubahannya sangat jelas. Bagi yang berserah diri pada Allah, pada firman Allah, akan menemukan banyak. Bahwa Anda memperoleh pikiran baru, perasaan baru, motif baru, suasana baru, akan mengarahkan hidup Anda. Semua ini terjadi ketika Anda berserah diri kepada Allah dan firman-Nya diturunkan. Ini saya coba memasukkan kata berserah diri ini, karena itu terbiasa dengan mereka. Ya, sudah sepupu kita biasa dengar. Tetapi pada saat kita mengatakan berserah diri, itu juga berarti berserah diri kepada firman-Nya yang sudah diberikan, yang ditetapkan, dan yang dibenarkan oleh kitab sesudahnya. Itu masuk penekanannya di sini. Kita dapat mempercayai Alkitab firman-Nya. Ayat berikutnya lagi ya. Roh Allah, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini Yesus katakan ya. Setiap hari biarlah kata-kata ini meresap di dalam daging yang menghasilkan ini. Kata-kata yang aku ucapkan kepadamu itu adalah roh dan itu adalah hidup. Isa masih mengatakan dengan jelas kata-kata ini adalah roh dan hidup. Kita tekankan betapa firman ini tidak hanya sekedar diimani tetapi tidak dimengerti, tidak diresapi, tidak dihidupkan gitu loh. Orang bijak percaya terhadap Alkitab ini, terhadap firman Allah. Orang bijak dari timur zaman kuno melihat nilai firman Allah, ya,
Jadi Ayub itu Taurat juga, bahagian dari Taurat Perjanjian Lama ya. Itu juga diakui kita para nabi itu, golongan Taurat. Terimalah aku berdoa kepadamu, hukum dari mulutnya, dan melekatkan perkataannya di dalam hatimu. Sekali lagi, Ayub orang bijak yang sejak dulu mengatakan kepada kita bahwa aku juga belum mundur dari perintah bibirnya. Jadi Nabi Ayub saja orang bijak itu mengakui betapa Taurat firman Tuhan itu yang sudah disampaikan itu ya dia jadikan pedoman hidup. Apalagi kita tidak perlu takut bahwa firman Allah akan dirusak. Bukankah kekuasaan Allah tidak terbatas? Jadi tidak perlu kita ragukan itu. Bisakah dipercaya untuk mentaati firman-Nya bagi kita? Tidak bisakah dipercaya ya? Bagi kita untuk menuruti firman-Nya bagi kita pada hari ini di bumi. Jadi ini undangan, ajakan ya, karena orang bijak pun sudah melakukan itu, masa kita tidak gitu ya. Jika Allah dapat menjaga galaksi, ini kita harus meyakinkan juga saudara-saudara kita, saudara sepupu kita. Allah itu bisa menjaga galaksi dalam orbitnya, begitu tertibnya, begitu teraturnya. Apalah kitab ini, masa tidak bisa dijaga dia, gitu loh. Sampai sebegitu bangetnya lah kita meragukan kemampuan Allah menjaga. Itu maksudnya penekanannya ya. Jadi betapa sederhananya bagi dia untuk menjaga firman-Nya itu yang diturunkan dengan bijaksana. Nah, ini mudah bagi Allah. Sayangnya banyak yang membuat firman Allah tidak berpengaruh dalam tradisi dan diturunkan tanpa dasar apapun dalam kitab suci. Nah ini, dalam kita menyampaikan ini tentu saja kita sampaikan bahwa memang banyak orang-orang yang tidak mau memperdulikan, setengah memperdulikan dan apa saja. Inilah kalau sudah mereka itu sudah melihat keduniawian. Nah itu fakta juga ya kan. Markus 7:13, jangan dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat ya. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ini Yesus sendiri menegur orang-orang Yahudi, imam-imam pada waktu itu ya, tentang masalah tidak menuruti firman Tuhan ini. Kata-kata peringatan dari Yesus Kristus atau Isa Masih ini berlaku juga untuk kita pada hari ini. Gitu ya. Semoga kita mengindahkanlah peringatan itu. Betapa mengerikan hari jika kita harus menemukan bahwa kita tidak membuat efek apapun dari firman Allah. Kita sudah punya firman, ya kita disebutkan sebagai orang firman. Bagi kita yang sudah menerima ini, ya kita semakin dikuatkanlah hendaknya untuk belajar firman Tuhan, mengaminkan, menuruti. Nah, ini adalah juga dorongan kepada saudara-saudara kita itu, apa yang orang bijaksana sudah percayai, masa kita juga tidak mempercayai. Ya. Nah sekarang, Allah Maha Menjaga tadi, kemudian orang bijak sudah percaya kepada firman Allah. Kita lihat ayat ini. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Ini ya insert Quran ya. Sebagai kalimat yang benar dan adil. Nah jadi kalau di sini disampaikan, dimaksudkan adalah Quran, tetapi yang namanya firman Allah itu, kalimat Tuhan Allah itu sudah sejak sebelumnya. Gitu. Taurat, Injil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah Taurat dan Injil, kitab-kitab Allah itu tentu saja sudah sempurna. Dijaga Allah, dipercayai oleh orang-orang bijak. Sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ini berlaku untuk seluruh umat manusia mestinya ya. Umum, apalagi agama semawi. Yahudi, Kristen, Islam harusnya mengaminkan, menggunakan. Toh diimani juga katanya, gitu ya. Kemudian perhatian kepada Taurat dan Injil. Teman-teman, sekarang lebih dari sebelumnya adalah waktu untuk memberikan perhatian khusus pada firman yang diturunkan kepada kita, Taurat dan Injil. Setiap hari biarlah kata-katanya meresap jauh ke dalam jiwa kita. Semoga Allah mengubah hidup kita. Sehingga kita juga dapat bersaksi bahwa ini memang benar. Firman dari Allah dan dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan tanpa rasa takut. Ya. Nih, Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 8 ayat 20,
Nah, biar juga ini didengar oleh saudara-saudara kita yang dari sepupu. Untuk hukum dan kesaksian, jika mereka berbicara tidak sesuai dengan kata-kata ini, itu karena tidak ada terang di dalamnya. Nah, kalau tidak sesuai dengan Taurat dan Injil, karena tidak ada terang di dalamnya. Itu bukan kata saya, kata Alkitab, kata Taurat. Firman Allah seperti yang tercatat dalam Taurat dan Injil adalah ujian. Apakah Rasulullah mengajarkan sesuai dengan kebenaran Taurat dan Injil atau tidak? Ya, silahkan menilai sendiri. Nah, sekarang summary dari Quran surah yang mengkonfirmasi the book of Allah. Sorry, ini dalam bahasa Inggris. Kenapa? Ya, kenapa ini dalam bahasa Inggris? Karena memang ini adalah khotbah yang saya persiapkan untuk dipakai di SSD waktu itu diminta. Jadi saya harus membuat dalam bahasa Inggris dan kemudian inilah sisa yang masih saya belum terjemahkan hari ini kepada bahasa Indonesia. Jadi sorry, ini bahasa Inggris tapi semua kita ngerti lah ya yang di sini ya. Nah, ringkasan dari ayat-ayat tadi itu ya. Al-Maidah 5 ayat 44. Allah menyatakan hukum kepada Musa, memberikan hukum, mengungkapkan hukum kepada Musa sebagai penuntun bagi Musa dan tentu kehidupan orang Israel. Jadi hukum itu telah diberikan Allah. Ya, kemudian Al-Baqarah 2 ayat 53. Kitab itu, Alkitab itu sebagai penuntun untuk melihat kebenaran dan kesalahan. Kemudian Ali Imran 3 ayat 3. Quran itu mengkonfirmasi, menyatakan kebenaran dari apa yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Nah, Al-Anbiya 21 ayat 48. Alkitab itu sebagai terang yang menerangi, ya. Dan itu untuk menuntun kepada hal melakukan yang benar. Kemudian Yunus 10 ayat 94. Allah meminta Nabi juga untuk jangan ragu. Bila mana ragu, pergi kepada ahli kitabnya. Tentang apa? Taurat dan Injil. Surat Al-An'am 6 ayat 115. Allah melindungi, menjaga. Tidak ada yang bisa merubah firman Allah. The book of Allah. Kemudian, ini sama juga. Saya belum sempat terjemahkan kepada bahasa Indonesia. Karena waktu itu saya bahasa Inggris. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 1-17 ini hukum Allah. Jadi Alkitab itu sendiri menjelaskan tentang dirinya, tentang apa itu, bagaimana Allah menjaganya. The Ten Commandments is given ya through Moses in the basis for judgment. Jadi kita tahu ini ya bahwa hukum 10 itu diberikan kepada Musa sebagai dasar untuk menjudge, untuk menghakimi. Sama kan dengan yang tadi, dengan Quran tadi. Man shall not live. Manusia tidak hidup hanya roti saja, tetapi dengan firman Allah. Ya, roh memberikan hidup. Firman adalah roh dan hidup. Bayangkan kalau kita tidak punya firman, tidak menganggap itu sebagai firman, meragukan itu, begitu ya. Dan apalagi sama sekali tidak punya dan tidak mau baca. Apalagi menajiskan. Waduh, kita tidak punya apa? Firman Allah yang sebenarnya dan hidup. Tidak punya roh. Nah, menerima hukum Allah ya di dalam mulut, tinggal di dalam hati untuk kita lakukan, praktekkan. Kemudian membuat itu sebagai harta kita. Firman Allah itu adalah sebagai makanan rohani kita. Bahwa dengan membuat firman Allah itu ya untuk tidak berdampak oleh karena tradisi kita, itu sangat memalukan, menyakitkan. Jadi jangan sampai oleh karena tradisi kita mengabaikan firman Allah. Semua kitab yang diberikan dengan inspirasi Allah, baik itu kepada para nabi atau para rasul, itu berfungsi untuk apa? Untuk mengajar, untuk menuntun, mengkoreksi, ya, memberikan apa? Teladan kepada kebenaran. Firman Allah itu tetap untuk selamanya. Alkitab ya.
Kemudian kebenaran sesuai dengan hukum dan kesaksian. Ya, bila mana ada yang menyampaikan tidak sesuai dengan itu, maka tidak terbit fajar, tidak ada terang di sana. Ringkasnya, Al-Quran mengkonfirmasi, mengakui kebenaran Alkitab sebagai firman Allah, kebenaran dan terang, dilindungi Allah, dijaga Allah, tidak dapat dirubah, tidak bisa dikorupsi, adalah sebagai penuntun yang untuk diikuti, dan jangan diragukan, tetapi diikuti. Ya, dan mengkonfirmasi kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya, yaitu Taurat dan Injil. Kiranya Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin. Terima kasih kepada Palmer yang telah memaparkan begitu baik ya. Apakah Alkitab itu firman Tuhan dan masih bisa dipercaya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan mungkin ada saudara-saudara juga yang sudah mempunyai pertanyaan. Namun kita tahan dulu karena kita masih akan mendengarkan sebuah lagu lagi yang berjudul I Could Sing About Heaven oleh A Few Good Men Ministry dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Sidang Sunnyside, Pretoria, Ibu Kota South Africa. Silakan Tigor. There's a promised land untouched by men, prepared for the saved and the blessed. A city built for swear, far away somewhere, as a home for the saints to rest. So many have tried, but they couldn't describe all the beauties on that bright shore. For it's never entered into There's a promised land untouched by men, prepared for the saved and the blessed. A city built for swear, far away somewhere, as a home for the saints to rest. So many have tried, but they couldn't describe all the beauties on that bright shore. For it's never entered into Sepertinya ada gangguan koneksi. Ada gangguan Silakan koneksi, dilanjut Goy? aja. Kita lanjut aja. Oke, terima kasih. Maaf ya kepada teman-teman semua, karena memang kita nggak bisa kontrol soal koneksi ya. Oke, untuk Bapak Palmer, sudah ada satu pertanyaan di ruang chat. Pertanyaannya dari Bapak Pendeta Budi Solihin, yang nomor 1. Buku Al-Quran dibagi menjadi kitab Taurat, 5 buku Musa, dan kitab Injil, Matius sampai dengan Wahyu. Kenapa ada buku Zabur yang terpisah dari Al-Quran? Kemudian yang kedua, supaya nanti dijawab sekalian ya. Bagaimana dengan surat Makkiyah dan Madinah? Apakah termasuk ada di dalamnya? Mohon berapa jumlahnya kira-kira? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Mbak. Baik, nanti kalau saya kurang memberikan penjelasan, di sini ada Ucok juga dan yang lain lah kita juga ya. Jadi Taurat, Injil, Zabur itu disebutkan di dalam Quran. Nah, tapi sebenarnya Islam juga tidak hanya mengakui 3 buku itu, bukan hanya 4 buku itu. Kitab para nabi itu juga ada. Jadi diakui ada nabi-nabi. Makanya kalau misalnya Ahmad Didat ya atau siapa Zakir Naik dan lain-lain mengutip Yesaya, mengutip kitab-kitab lain atau Yehezkiel, sebenarnya karena juga mereka menyadari para nabi juga punya kitab-kitab. Nah, cuman herannya bahkan kalau saya tanya misalnya ada 124.000 nabi katanya. Apakah masing-masing punya nabi punya kitab juga? Malah begitu saya bertanyanya. Kenapa hanya 1 nabi saja yang punya kitab yaitu Quran? Nah, malah mumet juga menjawab itu sebenarnya mereka. Jadi kitab itu sebenarnya bukan hanya Taurat,
Zabur, Injil, ada nabi-nabi lain. Tetapi mereka juga tidak bisa menunjukkan apakah nabi mana saja yang punya kitab. Zabur itu salah satu yang disebutkan. Ya, itu golongan kitab yang disebutkan di Al-Qur'an. Ya, Zabur ada. Itu mengenai itu, nanti bisa ditambahin sama Ucok. Atau tolong sekalian menambahkan juga. Ayo Ucok, silakan. Atau saya ke nomor 2. Silakan. Ya, nanti Lai Ucok nambahkan sekalian ya. Jadi Makkiyah dan Madinah itu adalah lokasi di mana dianggap sebagai tempat di mana kitab surah-surah itu didapatkan oleh Nabi ya, berdasarkan surah-surah yang diperoleh di Madinah dan Makkiyah. Ada jumlahnya berapa Makkiyah, berapa Madinah ya. Kalau nggak salah itu saya angkanya yang lupa, tetapi totalnya semua 114 surah. Itu terdiri dari Makkiyah dan Madinah. Saya punya list sebenarnya itu, mungkin Laitigor nanti bisa tunjukkan berapa yang Madinah, berapa Makkiyah. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah kalau kita baca buku-buku Makkiyah atau Mekah yang didapat di sekitar Mekah dan sekitarnya, sebenarnya surah-surah itu berisikan hal yang lebih soft begitu ya, lebih lembut apalagi di awal-awal. Pada waktu itu soalnya Nabi juga waktu itu kan ya istilahnya mencari hati lah begitu ya. Nah, lebih soft, lebih tidak legalistik, lebih friendly. Nah, tetapi pada waktu Madinah ya, di sana sudah mulai ada power lah dari Nabi, sehingga sering ada tulisan itu kita lihat legalis ya, legalis wajib. Jadi bahkan ada threatening sebenarnya, threatening juga ya. Nah, kalau Anda baca surat-surat itu, begitulah kira-kira modelnya. Dari segi jumlah tadi mungkin ada yang bisa disampaikan. Tetapi kalau misalnya ini totalnya 114, ada Madinah, ada Makkiyah. Saya belum ambil datanya, tapi ada di sini. Nanti mungkin kalau ada dari Tigor yang juga sudah tahu berapa, bisa ditampilkan berapa. Itu aja mungkin jawaban saya. Gimana Pak Budi? Semoga sudah puas ya dengan jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Haryono, juga dari ruang chat. Yang lain boleh tulis atau boleh raise hand ya kalau ada pertanyaan. Nomor 1, mengapa Allah menurunkan ayat di Quran untuk percaya Taurat, Zabur, dan Injil? Apakah Quran belum sempurna? Sejak kapan mulainya Islam tidak percaya Isa adalah Tuhan? Silahkan Bapak Palmer. Ya, menarik ya. Pertanyaan itu menarik untuk nanti kita siap untuk menjawabnya. Mengapa Allah menurunkan ayat di Quran untuk percaya Taurat gitu ya, Zabur dan Injil? Apakah Quran belum sempurna? Jadi penilaian mengenai sekarang ini kan kita dengar ya bahwa Quran itu penyempurna gitu kan. Sebenarnya tidak seperti itu disebutkan di Quran juga gitu kan. Karena kata sempurna itu kan karena membenarkan ya. Itu sering diinterpretasikan sudah membuat jadi lebih benar, itu menyempurnakan. Padahal membenarkan itu mengkonfirmasi kebenaran, itu loh. Jadi kita juga harus kritis juga ya. Bila mana ada statement wah sudah sempurna, menyempurnakan semua. Ya enggak juga. Kalau sempurna saya mau tanya ya, apakah memang sudah dicantumkan nggak di Quran apa yang disebutkan di Taurat itu lebih jelas gitu? Nyatanya kan tidak demikian. Jadi untuk menjawab itu lebih kepada teknis bagaimana menjawab lah gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa memang bahkan sebelum Quran pun ada kan sudah disebutkan tadi banyak ayatnya. Taurat, Zabur, Injil itu sudah ada gitu ya. Kemudian ini kan tinggal mengakui saja bahwa Quran mengakui, Nabi mengakui sudah ada kitab-kitab itu gitu. Nah, itu yang faktanya gitu, fakta yang sebenarnya. Jadi, mengapakah Allah menurunkan ayat Quran untuk percaya Tauratnya? Ya karena memang mau nggak mau harus diakui gitu ya, bahwa Quran itu kalau menuliskan sesuatu juga ya mau nggak mau mereka kan harus mereferensi
cerita sejarah kalau udah bertentangan dengan apa yang sudah ada sebelumnya, jadi pertentangan kan. Jadi memang harus diakui kebenaran Taurat, Zabur, Injil. Nah, yang sebaiknya sih kalau saya melihat bahwa ya ikutilah apa yang sudah pernah ada di Taurat dan Injil itu. Barangkali paling hanya memperingatkan. Jadi Quran dituliskan, diturunkan adalah untuk memberi peringatan. Ya, Nabi juga untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu untuk percaya, mengimani apa yang sudah ada itu. Itu kan ayat-ayat tadi itu sampaikan. Nomor 2, sejak kapan mulainya Islam tidak percaya Isa adalah Tuhan? Nah, memang kalau di Quran ya itu jelas ada menyebutkan bahwa kalau percaya Al-Masih Isa Al-Masih sebagai Allah kafir katanya ya. Jadi mungkin saja karena ada tertulis itu, artinya sejak kapan? Ya sejak kapan itu ditulis kan begitu ya. Dan penekanan-penekanannya ya, stressing-stressingnya, didoktrinasikannya. Tetapi sebenarnya kalau mau jujur harus melihat ayat-ayat Quran yang ada yang bicara tentang siapa Isa itu, gitu. Itu baru fair melihatnya. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman, coba baca tentang Isa, tentang ayat ini, ayat ini. Ya, hanya orang kalau yang nalarnya berjalan-jalan, maka orang akan berpikir, wah, Isa itu mengetahui hari kiamat, padahal harusnya yang tahu hanya Allah, kan gitu. Kok dia bisa mencipta? Ini kan sudah sering kita sampaikan juga ya. Kok dia bisa mencipta? Yang bisa menciptakan hanya Allah. Nah, gitu kan. Nah, ayat-ayat Quran itu ada banyak menjelaskan mengenai otoritas ilahi yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh Isa. Kenapa? Karena hanya ilahi yang bisa melakukan itu. Nggak mungkin manusia biasa. Tapi bahwa otoritas itu ada padanya. Kalau mereka bilang diizinkan, ya yang penting udah ada pada dia gitu. Dan kalau mau dirujuk-rujuk ke belakang, ya dia firman Allah. Kan gitu. Dia kalimatullah. Ya firman Allah yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi apa? Ya firman Allah. Bahwa dia nuzul jadi manusia, ya itu karena kuasa Allah sendiri. Nah gimana kalau firman Allah ada pada dia? Ya kuasa Allah bisa dong. Nah, kira-kira gitu nih saya jawabnya. Silakan ditambah Leuco. Boleh saya kasih sedikit juga ya. Mungkin ini kita bisa, ya sebelum nanti ada Pak Tigor juga. Saya teringat 2 renungan Selasa malam yang lalu juga Ucok mengupas dengan dalam gitu ya tentang Al-Quran dan Alkitab, ya kan? Bagaimana seperti yang Bro Palmer barusan juga bilang meneguhkan apa gitu. Dan yang saya ingat adalah kalau dia harus merefer ke yang sebelumnya, ya kan? Injil, Zabur itu gitu. Jadi kalau memang tidak benar, ya kita harus refer kepada yang sebelumnya gitu. Mungkin Bapak Harjono bisa lihat di YouTube-nya Renungan Selasa Malam. Nanti Tigor mungkin bisa menjelaskan lebih jelas, Goy. Dilanjut aja. Lanjut aja. Oke. Di kolom chat tidak ada lagi. Kalau ada yang mau Apakah menambahin ada yang raise hand juga? atau pengalaman, silakan. Iya. Silakan Bapak Ibu. Cok. Oh, tuh. Bapak Ucok Panggabean, silakan. Pasti lo gemes dengan pertanyaan tadi ya. Silakan, Cok. Ustadz Ucok, silakan. Suaranya nggak bisa di-unmute. Masih di mute? Nggak bisa di-unmute. Oh, sorry. Oh, Bukain. belum di ini. Ya. Oke. Oke, udah bisa. Silakan. Udah bisa, Ustadz Pak. Ucok. Unmute. Oke, selamat malam teman-teman. Tadi pertanyaan bagus dan sudah dijawab dengan bagus oleh narasumber, bahkan ditambahi oleh moderator dengan tepat ya. Yang pertanyaan terakhir itu
Pertanyaan terakhir, mengapa Allah menurunkan Taurat Zabur Injil? Udah jawab ya, itu yang tahu pasti cuma Allah. Allah yang nurunin kan. Kita kan hanya berpikir secara nalar, kenapa turunin. Ternyata ya untuk menjadi petunjuk dan cahaya dan peringatan itu tadi Mas Palmer udah sebutkan. Apa gunanya firman Allah itu ya? Membenarkan yang salah, maaf segala macam, udahlah saya nggak ulang. Yang tadi udah ya. Terus sejak kapan Yesus tidak diakui sebagai Tuhan di Quran dari Islam ya? Sejak kapan ya? Sejak kapan ya? Sejak salah tafsir aja. Sejak salah. Kalau tafsirnya benar ya nggak bisa dong. Kenapa? Pertama tadi moderator disebutkan ya bahwa Quran itu hanya boleh mengkonfirmasi kebenaran kitab sebelumnya. Ayat-ayat dari Mas Palmer sudah tadi berapa ayat? Quran tuh fungsinya hanya satu, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Cahaya, peringatan, pelajaran, tuntunan sudah ada di kitab sebelumnya, sudah ada. Makanya Quran hanya memperingatkan orang-orang untuk kembali pada Taurat Zabur Injil. Itu harusnya secara nalar ya. Yeah. Karena kalau disebut Quran memperingatkan berarti sudah ada yang harus diingat. Berarti bukan sesuatu ajaran baru. Kalau Quran membawa ajaran baru bukan memperingatkan, namanya mengajar. Ini suruh memperingatkan dan membenarkan. Berarti sudah ada yang harus dibenarkan gitu loh. Sudah ada pelajaran dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan kepada manusia berdosa. Kalau ingin selamat, sudah ada tuntunannya di kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, Quran hanya mengiyakan. Ya, benar. Jadi Quran tidak boleh mengoreksi. Quran tidak boleh menyalahkan. Ini namanya konsekuensi logis dari rukun iman. Ya, rukun iman menyatakan, salah satu itemnya mengatakan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Nah, okay. Dan tadi ayat-ayat dari Mas Palmer sudah disampaikan. Ya, Quran membenarkan, berarti menyatakan benar sesuatu yang sudah ada. Ya, demikian ya. Ya, jadi sejak kapan nggak diakui sebagai Tuhan? Ya berarti salah tafsir pemahaman saya. Kenapa? Karena Quran tidak boleh bertentangan dengan kitab sebelumnya. Quran tidak boleh menyalahkan kitab sebelumnya. Karena Quran hanya boleh membenarkan kitab sebelumnya. Kalau jadi gini, Quran benar sepanjang membenarkan kitab sebelumnya. Ini dari segi bahasa ya. Quran benar. Jadi Quran itu benar, saudara. Quran itu benar. Tapi tidak titik koma sepanjang membenarkan kitab sebelumnya. Sepanjang harmoni dengan kitab sebelumnya. Nah, artinya Quran akan salah kalau apa? Menyalahkan. Ya kan gitu ya. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ucok. Oke. Saya nambahin dikit tadi ada pertanyaan mengenai Mekkan dan Medinan ya. Bisa jumlah-jumlahnya. Nah, jadi saya kebetulan udah dapat listnya ini. Saya punya listnya. Jadi Mekkan itu ada 90 berapa ya? 96 ya kalau nggak salah ini ya. Sisanya yang Medinan, yang ditulis di Medina. Karena jumlahnya 114. Jadi banyakkan yang tulisan di Mekah lah. Nah, sedikit mengenai ini sebenarnya kalau kita mau lihat secara urutan surah itu ada 114 kan, tetapi urutannya tidak terurut sesuai dengan kapan dia diterimanya gitu. Nah, itu bagaimana caranya kita nggak tahu. Tidak diurut sesuai dengan mana duluan yang diterima gitu, saya nggak tahu juga lah bagaimana. Karena yang pertama diterima itu justru surah 96 Al-Alaq gitu ya. Tapi surah 96 ya, padahal itu yang pertama diterima. Nah, jadi ya nanti kita tanyalah yang punya ini, yang punya pengetahuan tentang itu, cara ngurut-urutnya itu. Itu aja. Boleh saya nambahkan, Pak Alma? Ya, silakan. Ya, kalau yang tadi pertanyaan itu yang saya tanyakan, saya dapat temukan apakah ini benar ya. Kalau Makiyah itu ada 86 surat. Iya. Madiyah ada 28 surat. Ya. Jadi betul itu 140 surat. Lalu surat dan ayatnya ada 6.666 ayat. Nah, pertanyaan saya justru gini, kembali kepada isi-isi daripada Al-Quran itu, Pak.
Pertanyaan saya, kalau kita lihat bahwa masyarakat Islam pada umumnya termasuk ulama-ulama, mubalik, itu menafsirkan ayat itu dengan pengertian ya tidak ada yang tepat. Contohnya di dalam surat Maryam 19 yang pernah dibaca oleh Bapak, ayat 15 itu kan, bahwa Yesus itu mati. Tetapi saya bertanya kepada kiai yang lain di sebelah saya, kebetulan ada masjid ya. Saya tanya, oh itu tidak mati. Walaupun ayatnya sudah jelas, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal, pada hari ia dibangkitkan hingga hidup kembali, itu kan sudah jelas. Tapi dari satu sama lain, kenapa bertentangan? Artinya suratnya sudah jelas isinya, tetapi para ulama satu sama lain nggak pas gitu Pak, nggak cocok menafsirkan. Jadi pertanyaan saya barangkali begini, lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen cara meyakinkan dia dengan teman kita, sahabat-sahabat kita itu bagaimana Pak? Kalau satu sama lain tidak sama, kira-kira bagaimana Pak? Ya kira-kira bagaimana? Baik, saya berikan apa yang bisa saya sampaikan saat ini, nanti Lai Ucok menambahkan. Jadi soal antar mereka sendiri memahami atau menafsir gitu ya, atau membaca tafsiran. Belum kita bicara mengenai siapa yang menafsir. Berapa lama kemudian baru tafsiran itu ada. Itu bisa sampai berapa generasi, itu belum lagi ke sana. Karena nalar kalau saya melihat bagaimana kalau cicit saya yang menjelaskan tentang saya gitu loh. Itu satu hal lagi. Nah, tapi kita lihat dulu dari yang di depan mata kita ini, bahwa itu ada kok berbeda gitu ya. Ada 3 ayat di Quran mengatakan Isa itu wafat. Hanya satu yang mengatakan bukan wafat, bukan mengatakan tidak wafat, tetapi, gini kan, tetapi diserupakan. Berarti ada yang disalib. Ada loh, Quran mengakui ada yang disalib loh. Ada yang disalib, yang mirip Yesus, katanya mirip. Nah, cuman siapa yang membuat mirip? Jadi pertanyaan kan, siapa yang membuat mirip? Apakah Allah atau atau Yahudi? Ya nggak mungkin lah orang Yahudi, karena orang Yahudi juga jelas mau menghukum Yesus kok, mau membunuh Yesus kok, masa dimirip-miripin gitu. Nah terus siapa yang memiripkan? Pertanyaannya, kalau ada yang orang lah dulu ya saya bilang, kalau ada orang yang mau memiripkan, ini kan sudah menipu 3 miliar orang Kristen sekarang ini. Sampai ke situnya loh kalau kita mau berpikir agak kritis gitu loh. Berarti yang memiripkan itu menipu. Iya kan? Menipu, saya nggak menuduh siapa. Ya, tapi yang jelas Yahudi tidak mungkin memiripkan. Orang dia jelas-jelas mau membunuh Yesus kok. Malah mereka kawal kan? Harusnya, ini dia. Nah, gitu kan? Apalagi ibunya ada di situ. Paling kenal kan ibunya, saudara-saudaranya, atau apa namanya, murid-muridnya, dan orang lain tahu. Dan banyaklah yang bisa kita gunakan sebagai penjelasan. Yang mengatakan bahwa dia tidak disalib itu justru lemah. Saya punya 15 poin menunjukkan kelemahannya. Ada satu ayat itu yang saya tunjukkan itu lemah menurut saya. Nah, yang 3 ayat mengakui bahwa dia wafat. Tidak cukup strong orang mengatakan bahwa itu bukan mati di situ. Padahal ayat itu mengatakan mati, bangkit, dan hidup kembali, ya kan? Ada yang mengatakan itu nanti akhir zaman, tapi ceritanya itu juga bisa, ya itu semacam sesuatu lah yang belum jelas gitu kan? Klaim yang ditafsir oleh orang yang ada 200 tahun kemudian gitu loh. Itu dulu sementara. Ayo Ucok, silakan nambahin. Oke, makasih. Pertanyaan juga ini bagus juga ya. Dan kontekstual dan faktual. Jawaban juga sudah bagus, cuma saya menambahkan kalau jawaban tuh banyak ya, biar melengkapi. Jadi Pak Pendeta, beda firman Tuhan dengan agama. Jadi apa kata firman Tuhan, beda apa kata agama. Yang Pak Pendeta hadapi itu ini, kata Quran, ada 3 ayat, Isa mati. Oke, tapi kata saudara kita Muslim yang kekasih, Isa nggak mati. Ya, ini agama, ini ajaran agama, bukan ajaran firman Tuhan. Nah, kita dalam konteks belajar ini mengakui, dalam konteks belajar kita anggaplah Quran firman Tuhan. Jadi sekarang orang-orang itu beda, bukan cuma Quran. Apa kata Alkitab beda dengan apa kata agama Kristen. Itu terjadi.
Nah, kita di forum ini belajar firman Tuhan, bukan belajar agama. Untuk apa? Untuk kita sama-sama sebagai sesama yang ingin ke surga. Kenapa? Agama apa saja mengkotak-kotakan manusia. Tapi firman Tuhan mempersatukan manusia untuk Amin. mencari Tuhan. Nah, kita Amin. ini belajar firman Tuhan, makanya kita libatkan 4 kitab suci yang dipercaya oleh umat beragama. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, kita bukan mau tahu tentang Quran, tapi Quran juga adalah kitab yang terbuka. Artinya bebas dibaca, dipelajari oleh siapa saja umat manusia. Iya. Bukan hanya ulama yang mengerti. Kalau hanya ulama yang mengerti, kasihan kali Tuhan bikin buku yang hanya ulama yang bisa mengerti. Atau kasihan kali Tuhan bikin bukunya hanya bisa pendeta yang mengerti. Siapa saja yang dengan rendah hati membaca firman Tuhan akan mendapatkan kebenaran di dalamnya. Amin. Siapa saja. Amin. Maka kita belajar firman Tuhan di sini, kita nih umat-umat cap lonceng yang rindu menyayangi cap beduk agar sama-sama menyambut Isa Al-Masih datang yang kedua kali. Amin. Karena cap beduk yaitu saudara Islam dan cap lonceng saudara Kristen sama-sama mengimani Isa Al-Masih akan datang. Nah, kita mau oke sama-sama punya iman yang sama, kita belajar dari literatur yang ada dengan rendah hati. Bagaimana sih cerita yang benarnya gitu loh, ya. Itu satu. Amin. Yang kedua, soal klaim agama Islam bahwa Isa nggak mati itu ngambang. Tanpa saksi, tanpa bukti. Emang penulis Quran hadir waktu peristiwa penyalipan. Dia bisa lihat, oh bukan Isa yang disalib. Ini kita nalar ya. Nggak bicara keyakinan. Kalau udah keyakinan nggak bisa didiskusiin. Bicara nalarnya. Sementara penulis di Injil, itu saksi mata, hadir. Orang yang hadir waktu Yesus disalib. Penulis Quran siapa? Orang yang hidup 6 abad setelah penyaliban. Dari Arab. Mana dia tahu? Kalau dibilang itu firman Tuhan, ya masih firman Tuhan bertentangan dengan sejarah. Kenapa? Ingat teman-teman, hukum di Timur Tengah. Satu peristiwa sah diakui terjadi kalau ada minimal 2 saksi. Penyaliban Yesus disaksikan oleh seabrek-abrek, bukan 2 orang. Ada laskar, ada orang Yahudi, ada murid-murid, banyak orang menonton penyaliban Yesus. Jadi itu fakta sejarah yang tak terbantahkan. Amin. Ya. Tutup Injil, tutup Quran, sejarah membuktikan Yesus mati tersalib. Jadi maksudnya nggak usah baca Injil, nggak usah baca Quran, sejarah dunia membuktikan ya bahwa Yesus mati tersalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Karena kalau bicara teologi lebih dalam lagi, ya teman-teman, kedatangan Sang Firman, kalimatullah ke dunia adalah memang untuk mati. Tapi bukan mati konyol, tapi mati kurban. Ini jelas digambarkan oleh kurban hewan pengganti anak Ibrahim. Nah, sebentar lagi Idul Adha. Ya. Kita udah sering sebut ya, kurban hewan pengganti anak Ibrahim ya, disapa dengan nama Allah Al-Ajim. Ya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar atau yang agung. Masa hewan disapa dengan yang agung? Ini melambangkan Isa Al-Masih. Memang tugas Sang Firman datang ke dunia adalah mengadakan penebusan agar kita orang berdosa bisa selamat. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Saya tambahin dikit Amin. kalau masih bisa. Saya tambahin dikit ya. Saya kebetulan ini hari kurban ya tadi disebutkan. Jadi kemarin saya tukang urut saya ya itu juga saya sudah ini untuk kedua kali dan dia tanya mengenai soal kurban. Saya jelaskan seperti yang Lai Ucok sampaikan tadi itu dan dia terperanjat memahami itu setelah memahami itu karena tidak pernah diajarin itu. Dan waktu saya sampaikan kepadanya, Ibu kira-kira siapa yang memiripkan, menyerupakan yang mati itu ada seperti Yesus? Yahudi jelas tidak, karena mereka justru niat bunuh. Ingat Bu, kalau Ibu mengetahui bahwa itu ada orang yang menyerupakan, untuk apa tujuannya? Nah kalau Allah, apakah memang Allah mau melakukan itu? Yang pasti di abad ke-6 atau ke-7, mereka itu tidak melihat kejadian seperti tadi itu ya. Jadi kalau misalnya sang Nabi bicara dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ada di Madinah misalnya di mana, ya mereka kan nggak melihat kejadian.
Justru yang melihat kejadian itu yang sudah mencatat yang ada ribuan ratusan orang itu yang tahu harusnya percaya. Artinya bahwa Yesus itu mati, Isa itu mati, disalibkan itu faktual, historical. Dan itu tujuannya adalah perlambang tadi itu. Penebus seperti Ibrahim diberikan oleh Allah domba untuk menebus anaknya. Kata menebus saya tekankan di situ karena memang di ayat itu ada. Dan saya tekankan baru dia ngerti bahwa itu ternyata tujuannya. Terima kasih. Saya ucap juga nambahan tadi. Amin. Amin. Oke, kita balik dulu ke ruang chat ya. Ada pertanyaan dari Muhammad Sahal. Persepsi kami mengenai kitab Tuhan yang diwarta pemateri dalam ayat Quran tersebut, mungkin Nabi menggenggam kitab itu. Namun kita pertanyakan dulu, apakah Taurat juga pernah dimusyawarahkan oleh rabinya? Demikian juga dengan Zabur, seperti halnya Injil yang sudah dimusyawarahkan oleh para pendetanya. Silahkan Bro Palmer. Oke, jadi kalau kita bicara musyawarah, kesepakatan, tentu bukan satu orang menciptakan kitab, kan gitu ya. Apalagi untuk membuat itu menjadi satu kitab. Saya yakin Quran juga demikian kok. Bukan hanya satu orang, ya kan? Yang menulis saja ada berapa katanya sahabat Nabi, dan kemudian setelah zaman Abu Bakar, zaman Utsman itu berapa? Nah, oke, kita pergi ke Alkitab. Yang jelas bukan hanya satu orang yang menyepakati. Namanya menyepakati kan, berarti ada musyawarah. Nah, itu bukan sesuatu, justru itu baik. Berarti ada banyak orang yang mencek, memastikan. Seias kata, bayangkan kalau ada misalnya hadits saja yang sahih, yang daif. Kenapa daif? Ya, kenapa sahih? Nah, sama dengan kitab. Kenapa sahih? Karena memang sudah disepakati banyak orang, bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya satu yang muncul. Soal kejadian atau tidak, itu sebenarnya belum tentu juga salah kalau misalnya daif. Tetapi disepakati, ya kan? Nah, seperti itu penyepakatan-penyepakatannya. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka pada waktu itu? Tentu saja melihat fakta-faktanya, kebenarannya, sehingga itu bisa dibukukan di kodeks. Nah, itu sudah terjadi sebelum Nabi di abad ke-7. Sudah. Dan abad ke-7 itu sudah melihat bahwa kitab itu sudah ada kok. Dan itu dibuktikan dengan manuskrip-manuskrip yang ada sudah oleh para ahli. Manuskripnya ada puluhan ribuan sekarang manuskrip Alkitab. Perjanjian baru misalnya. Apalagi perjanjian lama, Taurat. Itu the Dead Sea Scroll, kecuali Esther. Ada, sudah ditemukan, yang ditulis sebelum abad Masehi. Ada sampai sekarang. Setelah dicek, ternyata iya, sama. 99%. Ini kecuali Esther tadi ya. Mungkin Esther tuh yang mungkin ada di mana begitu. Maka saya tidak meragukan. Para ahli tidak meragukan. Ahli aja nggak meragukan, gimana saya gitu. Siapalah saya gitu ya. Yang juga sudah bisa memastikan kebenaran ini. Bahwa ada yang menginterpretasi lain, ini cerita lain. Tetapi inilah dia isinya, mustinya yang harus kita imani. Bukan yang berbeda seperti yang dibilang oleh Yesaya 8:20, jika ada perkataan tidak sesuai dengan ini, maka itu tidak terbit fajar katanya ya. Itu menurut yang saya bisa sampaikan. Silakan yang lain bisa, atau hamba Tuhan. Oke, boleh saya lah sebentar ya. Silakan. Saya tambahin ya. Ini pertanyaan kritis dari sahabat saya, Mas Sahal ya. Jadi Mas Sahal ini terima kasih. You suka membuka wawasan kita ya semua ya. Pertanyaannya bagus. Jadi gini Mas Sahal, semua kitab suci itu dimusyawarahkan penulisannya. Ya. Pengkodifikasinya. Bukan cuma Taurat, Zabur, Injil, Quran pun. Bahkan kalau kita baca sejarah, Quran sekarang hasil musyawarah tahun 1924 di Kairo, Mesir. Jadi Quran yang pegang sekarang nih. Jadi jangan kita beranggapan Quran itu seolah turun dari langit, firman Tuhan dengan titik komanya nggak berubah, sementara Taurat, Zabur, Injil hasil musyawarah, nggak begitu, ya. Jadi ini kita bicara nalar dan fakta sejarah. Tadi Mas Palmer sudah sebutkan. Jadi itu memang dulu kan kitab suci tersebar-sebar. Bahkan dulu kitab suci itu kan nggak ada. Yang ada adalah lisan, toh. Ada yang lisan dari Tuhan langsung, seperti 10 hukum.
ada yang lisan dari penulis Alkitab hasil inspirasi Roh Kudus. Baru tuliskan. Nanti seperti seorang hafiz Pak ya. Iya, Hafiz nanti Quran, hafiz ya, Injil, betul. hafiz Betul. Zabur. Nah, jadi bukan hadis aja. Pokoknya gini. Tapi kalau menurut sejarah, Mas Hal, itu dikumpulkan, dikodifikasi Taurat, Zabur, Injil, dan Quran bukan berdasarkan lisan. Berdasarkan manuskrip-manuskrip yang sudah ada. Gitu loh. Jadi bukan berdasarkan penghafal Quran. Dan masih ada. Enggak, tidak pernah ada, saya baca di kitab sejarah, para penghafal Quran dikumpulkan, baru Quran tulis, nggak ada. Tapi dari tulisan-tulisan yang ada, waktu zaman Utsman bin Affan, tulisan-tulisan yang ada dikumpulkan, baru dikodifikasi oleh Utsman bin Affan. Yang tidak sesuai dengan kodifikasi Utsman bin Affan dibakar. Ini ada dalam sejarah. Jadi Quran yang ada sekarang ini bukan yang asli sebetulnya, tapi apa? Hasil kodifikasi, hasil penyeragaman, hasil revisian dari Utsman bin Affan. Yang asli sebagai narasumber itu dibakar. Ini tertulis di Mukadimah Al-Quran. Ada halaman 25. Ya, kalau di buku saya halaman 25. Mukadimah Al-Quran Departemen Agama cetakan tahun 1978 halaman 25. Jadi saya ulangi ya, narasumber yang asli yang bakal disalin oleh Utsman bin Affan, setelah disalin itu dibakar. Jadi sekarang itu beredar itu hasil kodifikasi Utsman. Nah ini pun nggak betul juga. Kata sejarah yang hasil Utsman ini entah di mana. Kenapa? Ini direvisi lagi oleh pemerintahan Mesir pada tahun 1924. Oleh kenapa? Karena dulu Mesir menjadi pusat studi Islam di dunia. Jadi para pelajar Islam datang ke Al-Azhar ke Mesir membawa Quran yang berbeda-beda. Itu sejarahnya. Nah, makanya oleh pemerintah Mesir diseragamkan, dibikinlah sekarang yang seperti sekarang ini yang kita pegang. Itu hasil penyempurnaan pada tahun 1924 oleh pemerintah Mesir. Ya, ini sejarah ya, bukan tafsir saya, bukan, ini sejarah kita baca. Jadi gitu, ini hasil. Jadi intinya seperti pertanyaan Mas Hal, itu memang musyawarah juga. Kalau udah ke sekarang semuanya kitab suci musyawarah. Jadi para ahli berkumpul, mana yang pas, mana yang enggak mungkin ya. Jadi dibukukan. Yeah. Tapi kita yakin firman Tuhan, message-nya tetap terjaga. Yeah. Tuhan menjaga firman-Nya gitu. Yang mungkin bisa direvisi itu hanya latar belakang. Message yang utamanya apa, Pak? Kalau menurut Bapak? Message utamanya adalah Allah sudah berkarya untuk keselamatan umat manusia lewat sang firman yang datang ke dunia jadi manusia. Amin. Itu message utamanya. Enggak ada yang lain. Yang lain latar belakang sejarah, latar belakang budaya, apa segala macam. Tapi message utamanya itu. Ya. Ini Hal bertepatan dengan Idul Adha. Ini message utamanya adalah surat As-Saffat, surat 37 ayat 107. Itu message utama Taurat, Zabur, Injil dan Quran kalau menurut saya gitu. Tolong dipelajari Quran surat, kalau boleh tampil di layar Mas Tigor, bagus juga Quran As-Saffat, Quran surat 37 ayat 107. Ini message utamanya dari Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Yaitu apa? Sembelihan yang agung. Wa fadainahu bijibhim ajim. Itu bahasa Arabnya kira-kira gitu lah. Nah, jika Tuhan yang Esa? Jika Tuhan yang Esa? Ya Tuhan itu Esa. Jadi di Taurat, Injil, kepercayaan Nasrani dan Yahudi, Tuhan Esa itu nggak dipertanyakan, sudah firm, sudah mantap. Ya. Jadi kami nggak pernah mempertanyakan ada berapa Tuhan. Itu pertanyaan orang Arab. Orang Arab Allahnya banyak dulu sebelum Islam. Jadi mereka bertanya. Jadi bertanya. Nah, makanya pekabaran Muhammad yang utama itu satu. La ilaha illallah. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang Arab yang menyembah banyak ilah. Tapi dia Yahudi dan Nasrani tidak pernah dipertanyakan. Karena Allah sudah menyatakan dirinya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi nggak pernah dipertanyakan. Pertanyaan orang Kristen adalah Tuhan yang bagaimana? Bukan Tuhan yang berapa. Tuhan yang bagaimana yang kita sembah. Ternyata Tuhan yang pengasih penyayang. Yang berkenan mengutus firman-Nya menjadi manusia agar manusia selamat. Itulah kira-kira pesannya. Demikian, terima kasih. Bedanya di situ sudah, Pak.
Iya, nggak apa-apa. Ini kita Hanya belajar, beda. kan kita belajar. Ya, Kalau ya, Kalau keyakinan tentu beda, tapi kita nggak bicara keyakinan. Kita belajar gitu loh. Intinya Tuhan satu untuk selama-lamanya, Pak ya. Ya, Kayak selama-lamanya. Saya Iya, tambahin Pak. dikit Mas Sahal ya. Jadi Nabi Muhammad pun mengetahui kok apa yang diyakini oleh Yahudi waktu itu ya. Tetapi tadi sudah disampaikan, masalahnya orang-orang di Arab di sana itu masih menyembah dewa-dewa. Kristen apalagi itu Allahnya Esa. Nah, masalahnya adalah ada di tulisan di Quran mengatakan, apakah Allah mengatakan kepada Isa, apakah kamu juga mengatakan bahwa kamu, mamamu, ya ibumu Tuhan? Oh, Kristen tidak pernah mempercayai Maria itu Tuhan. Isa itu Tuhan seperti Maria Tuhan, sehingga ada trinitas yang seperti itu. Enggak pernah. Kristen tidak pernah mentrinitaskan Maria yang disebutkan Quran. Yang ada adalah trinitas itu Allah yang Maha Esa. Esa itu adalah kesatuan dari firman-Nya dan rohnya. Bahwa Amin. firman-Nya nuzul dari Amin. manusia, itu ceritanya bisa dijelaskan. Tujuannya apa? Untuk menjadi kurban, penebus. Yang agung, yang azim. Nah, itu tadi itu. Satu lagi, Mas Sahal, Allah berbicara melalui para nabinya dulu. Ya, tetapi dalam Ibrani 1 ayat 1, kemudian Allah sudah berbicara melalui siapa? Melalui Sang Firman. Ya, dan dari situ sudah disampaikan semuanya. Jadi tidak ada lagi yang disempurnakan, itu sudah sempurna. Justru firman Allah itu adalah Isa, Yesus, itu sudah sempurna. Melengkapi semuanya, itu aja tambahin. Personnya Isa ini sempurna ya. Kenapa? Personnya Isa sempurna. Bukan Iya. hanya personnya, tetapi dia adalah kesempurnaan itu sendiri. Akulah kebenaran dan hidup. Artinya merujuk ke dia, karena dia adalah wakil, dia representasi. Kehadirannya adalah Immanuel. Kehadirannya adalah Allah beserta kita. Itu artinya. Siapa Palmer? Mas Sahal, Mas Sahal ini Kenapa, Pak? makin Taliban aja nih janggotnya nih, belum dipangkas. Enggak, Pak. Enggak ada waktu bersinu aja. Ya, silakan lanjut, Pak. Maaf untuk waktunya. Ya itu aja. Sorry Mas Al, kalau ada salah-salah. Ya oke, kebetulan ini Tigor juga sudah posting mengenai itu ya, surat Asy-Syafaat ayat 107. Silahkan Goy, Baca, boleh. dibaca Goy. Ya, siapa tahu nggak semua orang baca. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, ajim, agung harusnya. Iya, betul, harusnya agung, maha agung. Itu kan Al-Ajib itu teman-teman salah satu nama Allah dari Asmaul Husna. Jadi yang maha agung. Jadi bayangkan masa nama Allah dikenakan ke hewan. Apa enggak kurang sopan tuh kalau hanya sekedar hewan. Nama Allah loh, Asmaul Husna itu nama-nama agung Allah. Menurut Islam ada 99 nama. Nah, salah satunya adalah Al-Ajim. Nah, Al-Ajim ini dikenakan kepada hewan yang dipotong menggantikan anak Ibrahim. Entah siapapun itu, Ishak, Ismail nggak penting. Pokoknya anak Ismail selamat, tidak jadi mati. Karena apa? Karena ada penebusan. Karena ditebus oleh hewan yang agung. Nah, kita juga orang berdosa tidak perlu makan. Sudah disebut oleh sembelihan yang agung, yaitu isertiannya masalah ya. Kalau belum dipercaya nggak apa-apa. Yang penting itulah pengertiannya dulu. Oke, jadi udah jelas ya. Ini tadi ada juga dari Bapak Pendeta Budi Solihin. Berarti Matius 28 ayat 11 sampai 15, apakah bisa untuk menjadi landasan kebenaran firman Tuhan? Itu isinya mengenai dusta mahkamah agama. Jadi yang mengatakan bahwa katakan saja mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan kemudian mereka melakukan itu dengan dibayar. Apakah itu bisa menjadikan landasan kebenaran? Silakan, Bro Palmer.
kebenaran apa yang ada di situ. Itu kan sebenarnya niatnya. Tapi pelaksananya kan tidak ya. Kan tidak terjadi itu kan. Katakan saja gitu kan. Nah, itu Iya. tidak ada itu niatnya dari mereka. Tapi it didn't happen. Faktanya bukan positif. Jadi Mbak Ita bukan landasan kebenaran, Mas Solihin, tapi landasan kebohongan. Bohongan. Iya, kan disuruh berbohong. Iya, berbohong. betul. Jangan dibilang bangkit, bilang dicuri, itu landasan kebohongan. Ya itu aja. Bukan. Ya. Makasih. Ya. Ini Pak Pendeta apa nih Yesaya 44 ayat 6 dan Yesaya 45 ayat 5? Mau bertanya atau pernyataan? Bapak Pendeta Budi? itu cuman menguatkan saja ayat yang diperbincangkan bahwa Allah kita itu tetap satu. Kulku halo somat alam jalid walam julat walam yaku wahukuhan ahad. Kan itu sama ayat. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain daripadaku. Nah, itu dia ayat itu sebenarnya. Amin. Amin. Oke. Sementara ini Bro Palmer, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Untuk menekankan saja bahwa memang melalui Isa itu, melalui Yesus itulah sekarang ini dia berbicara, dia berkomunikasi, dia menunjukkan segala sesuatu apapun gitu ya. Jadi sudah sempurna lah semuanya itu pada saat Yesus itu datang diutus. Dari rencana Allah semula yang disampaikan melalui para nabi, lewat wahyu dan lain sebagainya. Tetapi dengan kehadiran Yesus sempurnalah semuanya rencana itu untuk terwujud. Oke. Saya lihat nggak ada lagi di ruang chat. Apakah masih ada yang mau raise hand? Kita masih punya waktu. Mas Tommy tuh mau nambahkan, Mas Tommy tuh. Silakan Bro Tommy. Enggak kok, lagi asik jadi pendengar. Atau Ibu Femi? Enggak, saya enggak ikut dari pertama, jadi saya enggak. Ini masih Saya menekankan dari pertama, firman jadi yang lalu, saya renungan ada yang lalu. Ya. Mungkin saya kasih masukan aja mengenai yang sering dibahas ya, mengenai Al-Quran sebagai penyempurna. Ini kan sudah sering dibahas ya. Jadi Al-Quran itu adalah pembawa kabar gembira dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan mengganti atau menyempurnakan. Tapi sahabat-sahabat kita suka mensalahartikan surat Al-Maidah 5 ayat 3 ya, di mana di situ dikatakan kuridoi Islam sebagai agamamu ya, dan kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Padahal maksudnya itu terkait dengan ibadah naik haji, di mana surat itu turun setelah Mekah dikuasai Nabi Muhammad, Ka'bah dibersihkan. Karena Ka'bah dibersihkan, ibadah naik haji bisa dilakukan setelah 43 tahun umat Islam hadir di tanah Arab. Jadi 43 tahun mereka nggak bisa melakukan ibadah haji. Jadi setelah Mekah dikuasai, ibadah haji baru dilakukan. Itulah disebut 23, dengan Pak. Kenapa? 23. Iya. 23. 23, Pak. 23 tahun. 20. Ah. 23 tahun. 23 tahun ya, oh salah saya berarti ya. Jadi selama 23 dari tahun hijrah. Islam itu menyebar di tanah Arab, baru bisa ibadah haji dilakukan. Jadi rukun Islam yang ada 5, syahadat,
sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji baru bisa dilakukan dengan lengkap atau sempurna. Jadi sebenarnya kalau nama Islam sendiri sebenarnya udah sempurna, karena Islam itu artinya berserah kepada Allah, itulah kesempurnaan. Jadi sebenarnya Islam itu sudah sempurna. Amin. Jadi bukan pada saat turunnya Al-Maidah ayat 3 ya. Jadi Islam itu sudah sempurna dan Islam itu sudah ada sebelum manusia diciptakan ya. Tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya dibilang kalau Adam itu Islam, Isa itu Islam, dan nabi-nabi terdahulu Islam. Jadi itu Islam dalam arti sikap hidup, din. Nah ini suka diartikan sebagai agama ya. Kalau Pak Daniel Sutami itu menyebutnya sebagai milah ya. Oke, itu aja, terima kasih. Oke. Terima Sama ini kasih, juga, Bro sama Tigor. ini juga ya Bu. Iya. Nggak, kalau persepsinya kami tuh gini, kitab apa kayak kitab Taurat, Zabur sama Injil itu ada, kitabnya itu ada digenggam sama nabinya gitu. Kayak contoh, ada di salah satu ayat tuh yang mengatakan memberi apa? Nabi Isa waktu di bukan Nabi Isa. Ibunya waktu dituduh berzina ya kan? Bilang, ini anak dari mana ini? Yang di Al-Quran bilang kan gitu. Nah, bersaksilah anak bayinya ini, Nabi Isa waktu kecil ini. Sungguhnya aku adalah seorang nabi dan memberiku Injil gitu. Jadi Kan kalau nggak salah kan ayat itu kan diambil dari, kalau menurut Kristennya diambil dari Injil mana tuh Pak Tigor? Apokripa ya. Nah, itu. Injil jadi Apokripa. Nah, jadi kan waktu mamanya kan mau bersaksi kayak gimana ya kan, ini kok nggak ada istri, nggak ada suaminya. Nggak ada suami, tapi bisa Nggak ada mengandung. yang nyentuh. Nah, kok bisa mengandung gitu loh. Nah, dia nepisnya ini kan harus gimana gitu loh, kan bingung. Oke, Mas Secara Al, loh ya. jadi gini, Injil yang kanonik yang sudah kita miliki, gunakan, itu yang kita lihat sebagai Injil ori. Nah, ori itu kan bisa juga ori diproduksi di mana, tapi ori kan begitu ya. Hanya Tuhan yang tahu, Pak. Ya, Hanya Tuhan yang tahu. nah hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Injil yang sudah dilihat kebenarannya itu berapa lagi penulisnya adalah pada sezaman dengan Yesus. Sementara Injil-Injil Apokripa itu bukan sezaman Yesus, bahkan beberapa abad kemudian. Setelah. Nah, kalau menggunakan nama Thomas, nama Filipus, itu kan penggunaan nama, bukan penulisnya dia, tetapi orang lain yang menulis penggunaan nama, itu namanya pseudo, pakai nama orang, Barnabas kah atau Matius kah begitu. Nah, banyak cerita, ini Injil Matius juga menulis mengenai masa anak-anaknya Yesus misalnya kan. Nah, tetapi itu sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Ya, jadi yang ada di Injil Apokripa itu sangat-sangat lemah. Karena bukan ditulis oleh orang pada abad di mana Yesus ada. Pada zamannya. Atau zaman para rasul. Doib ya Pak ya? Iya, jauh Ya, sebelum bahasa itu. Islamnya doib. Mungkin doif tuh ada juga, tetapi ini jauh setelah itu. Apalagi Barnabas. Nah, tidak pernah ada terjadi yang namanya Pernah dengar sih itu kitabnya itu. Yudas disalib. Tanya orang-orang di sana. Tetapi di Injil Barnabas mencatat itu. Nah, kenapa ya? Kita nggak tahu. Yang tahu cuma penulis atau pengarangnya. Nah, bahwa itu dipakai oleh sebagian teman-teman Muslim misalnya, atau Simon lah katanya Kirene atau Thomas, ya itu kan sebenarnya klaim aja yang tidak valid. Nah, jadi mesti kita bisa bedakan, Mas Al, mana Injil yang ori, mana yang KW. Ya, Pak. Oke, kemudian kita dengarkan juga di sini ada Ucok angkat tangan duluan, kemudian nanti Bro Tigor, silakan. Ya, ini Melengkapi. penting. Terima kasih. Ini penting soal Isa Al-Masih lahir dari perawan. Saudara, perawan tidak bisa punya anak. Kenapa lahir dari perawan? Ditekankan perawan untuk menunjukkan kelahiran Isa itu adalah datang dari Allah langsung. Firman Allah muncul ke dunia, turun ke dunia lewat perawan Maria. Maria hanya ketempatan.
tidak ada bagian dari Yusuf, bahkan tidak ada bagian dari Maria yang menjadi tubuh Yesus, tidak ada. Jadi dia nujul. Ini digambarkan oleh Quran. Di dalam Quran surat 37 tadi ayat 17, yaitu apa? Ketika Ibrahim hendak berkorban di Bukit Moria, dia tidak membawa hewan kurban. Dia hanya membawa anaknya. Tapi ketika dia udah siap berkorban anaknya, Allah berfirman, "Hai Ibrahim, stop." Ibrahim menoleh, melihat ada seekor domba yang tersangkut tanduknya. Oke? Nah, ini domba ini ujug-ujug ada, goib. Kedatangan hewan kurban di Bukit Moria itu goib dari Allah. Ini melambangkan kedatangan Isa Al-Masih, goib dari Allah. Gitu loh. Amin. Jadi bukan dari ibu bapak. Semua manusia datang dari bumi. Adam datang dari bumi, dari Allah ya, dari tanah. Hawa datang dari tulang rusuk, dari bumi. Tapi semua nabi dan rasul, bahkan semua manusia yang datang setelah Adam dan Hawa, datang dari ibu bapanya. Kecuali Isa Al-Masih. Dari Allah langsung. Sudah digambarkan oleh Quran. Ini makanya, saudara, kalau Quran itu buku yang luar biasa, saudara. Quran juga menitipkan kebenaran. Ada mutiara-mutiara kebenaran di Quran yang jelas akan menuntun kepada kebenaran. Tetapi syaratnya harus dibaca dengan rendah hati. Dengan hati yang kosong. Baru bisa mengerti. Kalau dibaca dengan hati yang full, sudah punya pemahaman, agama, apapun, yang akan ngerti, dibaca bolak-balik pun. Sama seperti orang Kristen. Kalau hatinya sudah full, membaca Injil nggak ada guna. Membaca Taurat nggak ada guna. Ditulis di Taurat, babi haram. Orang Kristen pada babi itu kan nggak ada guna. Ditulis di kitab Taurat, masal. Ingatlah, kuduskan hari Sabat. Tapi orang ke gereja nggak hari Sabat. Ya, berarti nggak ada guna. Jadi baca firman Tuhan nggak ada guna. Kalau tinggi hati, kalau hati kita penuh. Ya, kalau baca firman Tuhan, apapun yang kita sapa dengan firman Tuhan, kita wajib merendahkan diri kita di hadapannya. Sehingga kita bisa mendapat pemahaman yang benar. Terima kasih. Terima kasih, Bro Jo. Oke. Silakan, Bro Tigor. Saya suka kepikiran nih, ada dua hal tadi yang Tigor bilang. Saya nggak terlalu menguasai Al-Quran, cuman secara pemikiran begini. Kalau disebut Al-Quran penyempurna, saya hanya punya ilustrasi begini. Seandainya saya penulis sejarah, saya tulis tanggal 16 Agustus persiapan merdeka oleh Soekarno dan ini 17 Agustus diproklamirkan di sini jam sekian oleh Soekarno, 18 Agustus Belanda begini. Lalu ada penulis lain hanya bilang gini, 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Apakah itu menyempurnakan yang lebih detail? Nah, contohnya saya bilang gini, contohnya. Di Al-Quran ada yang bilang bahwa pencipta ini 6 masa. Betul nggak? Ya. Tapi 6 masa itu apa aja? Tapi kalau di Alkitab 6 masa itu ke satu. Masa pertama Allah menciptakan terang. Masa kedua, masa ketiga, masa keempat, masa kelima, masa keenam. Lalu ketujuh. Apakah yang menyempurnakan itu yang hanya bilang 6 masa atau ini juga sudah lebih sempurna, yang lebih detail? Itu sih pemikiran saya. Kalau sebut menyempurnakan, mestinya sejarah tadi, ada yang terlupa. Bukan Soekarno saja. Ada plus yang saya nggak tulis. Penulis itu tahu. Tapi kalau hanya 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, apalagi ada yang sudah lebih detail, saya pikir itu bukan menyempurnakan, hanya kesimpulan aja sederhananya. Nah, kedua, yang suka disebut asli, tadi ngomong juga, sudah tidak asli Alkitab itu contohnya. Saya bisa tanya, apakah uang 100.000 udah dipalsukan? Ada yang palsu. Udah jelas, udah dipalsukan kok. KW. Uang $100 udah dipalsukan, sudah. Terus kenapa Anda pegang uang 100.000? Kan udah dipalsukan. Kita pegang yang asli, yang dipalsukan, kita mesti tahu yang mana yang dipalsukan. Coba Anda pergi ke toko-toko, suka ada di kaca itu ditempelin uang palsu. Supaya si kasir jangan salah nih, kalau uang ini palsu nih. Iya. Tapi kalau yang asli juga nggak punya, yang palsu nggak punya, lalu hanya bilang itu udah dipalsukan. Bagaimana kesimpulannya? Dia yang asli juga nggak punya, nggak tahu, yang palsu juga nggak tahu, tapi hanya bilang itu udah dipalsukan. Jadi sederhananya, kalau ada dipalsukan, mesti ada yang asli. Nggak ada contoh uang palsu selembar harga 25.000, nggak ada.
Kalau ada langsung orang tahu bilang ini palsu karena uang aslinya nggak ada uang 25.000. Iya. Yang ada 100.000, 50.000. Berarti kalau ada yang palsu, mesti ada yang aslinya. Kalau kita tidak tahu yang palsu, tidak tahu aslinya, maka bagaimana kita mau tahu itu palsu? Dan saya kasih informasi, kebetulan saya dulu kerja di perbankan, teller itu tidak diajari uang palsu, tidak diajari. Teller itu hanya diajari uang asli saja. Jadi itu jarinya kalau ngitung di teller dulu sebelum banyak mesin, kalau ingat pakai jari 5 itu. Iya. Jarinya itu sudah sensitif untuk bisa pegang mana ini kertas asli, mana kertas palsu. Kenapa nggak perlu diajari yang palsu? Pokoknya kalau tidak asli, palsu, titik. Jadi kuasailah Injil yang asli saja. Ya. Selain itu, palsu. Tapi kalau kita tidak tahu aslinya, kita juga tidak akan tahu asli palsunya. Amin. Jadi mari Amin. kita pelajari dengan baik-baik, kuasai baik-baik, berdoa dengan baik-baik, biar kita tahu aslinya seperti apa. Sehingga apabila ada yang palsu, kita bisa kuasai. Wah, itu Ya, palsu. amin. Itu aja, tambahan aja. Makasih. 30 detik sebelum Laitigor ya, 30 detik nambahin aja menguatkan, mumpung ingat saya sebelum Laitigor. Jadi Mas Sahal, ini terutama Mas Sahal nih. Tadi Lai Ucok sudah sampaikan bahwa si pembuat tesis, katakan, membuat tesis itu harus berdialog dengan orang yang tahu permasalahan di sana. Kalau kita mau menulis sesuatu tentang misalnya kemerdekaan tadi, saya harus tanya keluarga Soekarno, bertanya sehingga tidak salah, bukan sekedar nulis. Jadi saya yakin Alkitab karena memang sudah mereferensi, menanya ya para pakarnya pada waktu itu kepada manuskrip yang ada waktu itu, dan setelah itu pun sudah diulang, dilihat lagi, dikanonisasi, dikodik. Maka Nabi pun ya berani mengatakan, Allah pun mengatakan kepada Nabi, berguru kepada mereka yang sudah punya, begitu. Jadi bukan sesuatu asal disebutkan. Nah, makanya kita berimanlah kepada Taurat dan Injil dan Zabur yang sudah ada. Oke. Silakan mungkin Bro Tigor menjadi Baik, ulasan terima penutup. kasih. Jadi kalau saya melihat ya, Quran itu banyak kebenarannya ya. Kebenaran sesuai yang ada terjadi pada saat itu. Nah, kita harus memahami apa yang terjadi pada saat itu di Jazirah Arab. Pada saat Quran turun atau Nabi Muhammad hadir, agama Kristen dalam kondisi yang sangat buruk-buruknya. Jadi kalau kita tahu sejarahnya itu bagaimana praktik kekristenan itu bersatu, seorang pendeta itu menjadi gubernur. Jadi seorang pendeta itu bermain politik ya. Jadi kalau kita tahu ceritanya, dan di tanah Arab itu, disitulah tanah sumber dari Kristen yang berbeda aliran. Ya, karena Kristen itu kan ada banyak ya, nggak seperti zaman sekarang ini. Jadi memang cukup terisolasi ya. Jadi di sana itu ada Kristen Koptik, ada Kristen apalagi, dan mereka memang kitabnya itu kalau di sekarang masuk golongan Injil apokrif ya. Dan Al-Quran sendiri mengutip jelas bahwa Kristen itu hari Minggu. Nah, kalau di Alkitab kan nggak ada Kristen itu refer dengan hari Minggu ya. Dan Kristen itu baru muncul kan kemudian. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Al-Quran itu ada benarnya ya. Misalkan di pasukan sudah dirubah, tapi bukan semuanya. Misalkan ya hari Sabtu menjadi hari Minggu sudah dirubah. Makanan halal haram menjadi halal. Jadi ada beberapa poin yang dikatakan sudah dipalsukan, ayat-ayat yang sudah dijual dengan murah oleh para ini pendetanya, itu memang terjadi. Tapi bukan seluruhnya. Dan itu sampai sekarang buktinya itu ada. Jadi yang kita perlu sampaikan adalah apa yang disampaikan Al-Quran itu ada benarnya. Tapi bukan berarti sudah dipalsukan secara keseluruhan. Makanya itu tugas kita untuk bisa menjelaskan mana yang dipalsukan,
mana yang bukan, sehingga sahabat kita pun memahami dengan benar. Dan mengenai Injil Apokripa, kenapa ditolak? Karena walaupun ada kebenaran di sana, banyak poin-poin yang bertentangan. Itu sebabnya ditolak ya. Makanya ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Itu terima kasih aja. Oke. Kalau saya mau komen sebentar aja supaya jangan salah mengerti. Iya, Ini iya. menurut pandangan saya. Contohnya gini, apakah hari Minggu itu Alkitabnya yang dipalsukan atau orang yang menginterpretasinya Iya. yang memalsukan? Iya. Kalau Alkitab dipalsukan dikatakan yang di hukum keempat, jadi tulis begini, ingatlah kamu akan hari Minggu. Maka Ya. itu artinya Alkitabnya dipalsukan. Tapi kalau ingatlah kamu akan hari Sabat, tapi dimengerti sekarang semua hari aja boleh kok sama. Bukan Alkitabnya yang dipalsukan, tapi pemikirannya yang dipalsukan. Ya. Sekarang contohnya, babi haram, lalu dia makan babi, kecuali di Imamat 11 dibilang babi tidak haram. Berarti Alkitab yang dipalsukan. Semua Alkitab itu sampai sekarang asli. Ya. Yang memalsukan adalah interpretasinya yang disesuaikan dengan keinginannya. Itu sih mungkin tambahan. Terima kasih Lehot masih Tompul Ucok. Jadi saya juga sebenarnya mau menguatkan itu. Jadi begini, Alkitab itu tidak palsu yang kita miliki itu ori. Kenapa? Saya punya bukti-bukti banyak sekali mengenai yang merubah Sabat menjadi Minggu. Mereka mengakui sendiri. Anda bisa ke Ensiklopedia Katoliko. Coba cari di mana di Alkitab mengatakan bahwa hari Sabat itu Minggu. Nggak ada, kata mereka. Dan saya punya videonya, saya punya. Kenapa? Karena mereka sendiri pun mengakui kok Sabat itu adalah Sabtu. Tetapi kita nggak pakai Sabtu lagi, karena apa? Kita pakai Minggu, kenapa? Alasannya adalah hari kebangkitan, itu doang. Tapi Sabat itu hari ke-7, hari istirahat itu Sabtu. Artinya tidak pemalsuan teks bahkan. Tetapi pengertian, interpretasi, penafsiran, itu terjadi sejak zaman abad-abad awal. Alkitab tetap seperti itu. Kalau ada Alkitab kemudian Injil bukan Alkitab sebenarnya. Injil tertentu yang membuat cerita berbeda. Nah, itu yang berbeda. Ini yang jadi palsu walaupun mirip. Pak, sebelum Advent ada juga, Pak. Apa? Sebelum Advent ada juga yang Sabatan. Oh, ada. Orang Waldenstein Sabat. Mereka mengenal Sabat. Bahkan baptis itu hari Sabat. Ada baptis hari Sabat loh. Banyak gereja, bukan hanya Advent. Ada puluhan gereja, denominasi, berhari Sabat. Ada pendeta Togar di sini, bisa mengkonfirmasi. Ada puluhan gereja, denominasi yang berhari Sabat, bukan hanya Advent. Tetapi yang utuh, seutuhnya termasuk makanan-makanan, apapun itu, Advent. Dan nubuatan-nubuatannya itu mengkonfirmasi Advent lah sebenarnya umat yang sisa. Ada, nanti Wahyu, itu belum pelajarannya, belum ke sana. Jadi gitu, asal kita terbuka, tetapi harus benar. Oke, terima kasih Bro Palmer. Waktu juga yang mengharuskan kita menghentikan pertanyaan dan jawaban ya. Ini sangat menarik karena menambah iman kita, menambah kepercayaan kita, meyakinkan kita, meneguhkan kita untuk berpikir secara baik dan benar. Bagaimana Bro Tigor, apakah kita bisa tutup? Ya, silakan, udah waktunya. Ya, terima kasih, terima kasih. Boleh sedikit saya Terima kasih. sedikit aja. Oh, ya, silakan. Oh, ya, pendeta. Silakan. Jadi saudaraku yang berkati Tuhan, saya pernah bertemu dengan beberapa sahabat-sahabat kami, Haji Pengusaha saya main di Pamulang. Dia bilang terus terang ya sama saya, dari semua agama Kristen yang saya tahu, dan dia kebetulan dia punya Alkitab. Saya tanya, Bapak dapat Alkitab dari mana? Oh, dari sahabat saya dulu beberapa tahun yang lalu. Saya periksa Alkitabnya, dia baca-baca. Nah, saya nggak usah buka yang di mana, tapi kalau misalnya sudah tahu juga buku Wahyu, katakan umat yang sisa itu adalah menuruti hukum-hukum Allah, Tuhan, dan milik kesaksian Yesus. Dan setelah saya pelajari, hanya gereja Advent lah satu-satunya. Gereja masih Advent ke-7. Tadi kata saudara Paul bilang, ada banyak gereja Advent. Betul, saya ada tahu satu gereja, ngaku gereja Advent di Mangga Besar, Jalan Kartini itu, ada dia menyucikan hari Sabat,
tetapi juga hari Minggu. Dan dia makan daging babi. Saya tanya itu, oh itu bukan gereja Mesias ke-7, ngaku Advent. Karena Advent itu adalah menantikan kedatangan Yesus. Nah, artinya saya bacakan sama dia Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besarlah kasih Tuhan pada manusia sehingga diberikan anak yang tunggal. Artinya kepada semua, tidak kecuali semua lapisan masyarakat, siapapun agama, suku, bahasa. Jadi saya kalau berbicara dengan teman-teman dari Muslim, sahabat-sahabat saya baik perusahaan haji, saya tidak banyak-banyak berdebat. Saya hanya katakan kami ini, dan dia langsung tahu, oh ya gereja Mesias ke-7. Jadi sarannya dia, Pak, kalau nanti menyampaikan Advent, jangan cuma Advent katanya, sampaikanlah gereja Mesias ke-7. Kenapa? Advent itu lebih dari 148. Saya pernah dapat data terakhir dari teman 148 Advent. Saya pernah dapat dari Departemen Agama itu beberapa tahun lalu. Itu data 5 tahun yang lalu loh. Nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi saran dia tuh kalau Bapak nyebut Advent, selalu ucapkan apakah di Seventh-day Adventist atau GMAK, Gereja Mesias ke-7. Karena itulah sesuatu agama yang kami akui, yang benar-benar mengikuti apa firman Tuhan katakan. Dan di Al-Quran juga, kami juga dikatakan Sabtu atau Sabat ya, untuk dapat kita pelihara dengan baik. Mungkin itu satu saudara masukkan supaya kita benar-benar menghidupkan dari dikatakan oleh gereja Mesias ke-7, karena itu adalah suatu gereja yang sisa, gereja mengikuti perintah Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus, dan satu-satu gereja di dunia ini. Tapi dengan satu catatan, saya tidak mengatakan gereja Advent ini Mesias ke-7 yang menyelamatkan kita, tetap Yesus Kristus ya, menyelamatkan kita. Tetap Yesus Kristus, tetapi ada jalan dikasih sama kita, itu gereja Mesias ke-7 sebagai jalan kita ya, teladannya itu Yesus Kristus. Itu kita tambahan dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Togar. Silakan langsung melakukan doa tutup Bapak Pendeta supaya kita menutup acara ini. Oke, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami puji nama-Mu atas segala berkat dan kasih karunia sampai saat ini. Saya bersyukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik memelihara kami dalam acara pertemuan kami, diskusi akan firman Tuhan, dan juga pelajaran-pelajaran dari saudara kami, dari umat Muslim juga dari Al-Quran dan Alkitab. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang berikan kami penuntun manakah apa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup itu yang Kau sudah berikan sejak dari Taman Eden pada kami, merupakan satu penuntun, satu-satu tanda yang kami terima sebagai meteraimu adalah hari Sabat atau ke-7 sebagai satu tanda kami adalah umat yang sisa yang Kau pelihara. Terima kasih Bapak, terima kasih saudara kami diberikan pandangannya, saksiannya semuanya, saudara Palmer yang sudah membawakan pelajaran pada malam hari ini. Amin. Juga saudara Tigor yang sebagai moderator, kami semua sini yang atur acara, dan saudara Ita sebagai MC kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati kami masa akan datang, berkati kesehatan kami, terutama iman kami Tuhan, supaya kami menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, yang menyelamatkan umat Tuhan seluruh dunia, tiada kecuali, semua suku, bangsa, kaum, bahasa, agama, apapun, hanya Yesus satu-satunya juru selamat dunia menyelamatkan kami untuk bisa masuk ke dalam surga. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang malam ini, berkati kami, dan memperoleh banyak Tuhan, doa ini kami mohonkan hanya dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak kepada narasumber kami. Terima kasih Bro Palmer, Bro semuanya. Ucok, Bro Tigor. Terima Terima kasih.